Balik lagi di Urban JTV at Polaks Mall Cikarang. Saat ini kita lagi di program Pilkada Show, Close Up bareng calon kepala daerah. Kali ini spesial banget, sore ini kita kedatangan Pak BN Holik ya, sebagai salah satu bakal calon Bupati Bekasi. Nah, kita akan ngobrol seputar hal-hal yang berkaitan dengan pilkada, termasuk nanti kenapa sih pengen jadi Bupati Bekasi, apa sih yang melandasi keinginan seorang BN Holik maju di pilkada kali ini. Langsung saja kita sapa tamu kita, Pak BN Holik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi agak kurang fit atau seperti apa? Sepertinya. Memang kita banyak serangkaian acara yang telah dijadwalkan, kadang kurang tidur, sehingga kalau harus jujur memang nggak fit 100% ini. Nggak bisa terus. Ya ini bibir saya juga agak perih-perih sedikit nih, lagi agak seriawan gitu. Mudah-mudahan dengan cuap-cuap di sini jadi sembuh seriawan. Insya Allah Pak. Biasanya kalau gitu, biasanya gini begitu sih. Habis keluar dari sini langsung sehat lagi. Amin. Tapi terima kasih waktunya Pak yang sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan. Kalau dibanding jadi ketua DPR itu lebih sibuk mana sih dengan yang sekarang Bang? Mungkin sama sibuknya. Sama sibuknya. Kalau sekarang mungkin lebih kecenderungan untuk apa ya, mengejar apa yang menjadi cita-cita kita, ya kan, belum termasuk ke dalam suatu pengabdian yang sesungguhnya. Tetapi kalau yang jadi ketua DPR itu kan memang bagian daripada tanggung jawab ya, yang harus kita emban, yang harus kita kerjakan sesuai dengan sumpah janji jabatan, dan bagian daripada mengurai sekaligus mendengar dan menyampaikan serta menyelesaikan apa-apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Bekasi. Rumah ramai terus ya sekarang ya. Kalau rumah ya alhamdulillah. Banyak tamu siang malam, itu resiko daripada calon bupati. Karena memang jika diasumsikan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 3 juta, seramai apapun di rumah ya itu wajar. Karena ternyata mendengar kita mau mencalonkan, ya ternyata selain berdatangan ke rumah juga bagian daripada menyampaikan aspirasinya. Jadi setiap hari itu pasti ada yang datang ya. Insya Allah selalu ada. Oh begini gitu ya. Menyampaikan ini, menyampaikan itu gitu ya. Pasti ada ya. Pasti ada. Nah, Pasti ada. kemarin kan tanggal 2 ya Pak ya, dilantik jadi anggota DPRD Jawa Barat ya. Itu kan cuma sebentar nih, sebentar lagi udah ditetapkan sebagai calon Bupati Bekasi oleh KPU. Nah, ini kan artinya harus segera mengundurkan diri ya. Itu nggak sayang Bang? Maksudnya udah keluar biaya banyak, capek kampanye, terus harus langsung mengundurkan diri jadi anggota DPRD Jabar gitu. Ya memang jika mengacu kepada suatu apa ya, rentetan daripada suatu kejadian, saya pikir ini bagian daripada perjalanan hidup. Nah, kenapa harus mengatakan demikian? Bahwa setiap manusia itu tentu punya cita-cita. Sejauh mana cita-cita itu, angan-angan yang diiringi dengan suatu kesungguhan. Apabila kita sebagai umat manusia, ada istilah, sebaik-baiknya manusia ya harus bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau ulama dengan menjadi guru ngaji dengan dakwahnya, itu bagian daripada ibadah. Nah, kita selain salat 5 waktu itu kewajiban. Bagaimana kita mencari suatu unsur yang bisa dikatakan ibadah, mencari pahala? Saya pikir tentu dengan menjadi suatu apa ya, kalau saya seorang politisi, jadilah suatu pejabat sebaik mungkin. Itu menurut saya bagian daripada nilai ibadah. Nah, kalau keberadaan kita hari ini, saya mencoba yang sebelumnya sebagai ketua DPRD, kemudian mencalonkan sebagai Dewan Provinsi, itu sebenarnya bagian daripada tolak ukur. Karena dalam diri saya pernah, ya, bahkan ada suatu cita-cita, gimana sih kalau menjadi bupati itu. Saya masih ingat waktu zaman SD itu, ya, bupati namanya Pak Suko Martono. Nah, saya itu SD sekitar kelas 4. Waktu itu ada ujian ya oleh ibu guru, siapa bupati kita? Saya jawab Sukro Martono, karena lagi zaman ramnya kue Sukro. Nah, di situ saya sama guru agak ribut juga, maksud saya Suko Martono itu sangat berkesan. Disitulah saya punya terinspirasi. Kalau hari ini saya ribut nama Suko dan Sukro ya tentang Bupati Bekasi, saya ke depan mudah-mudahan ingin jadi bupati. Itu terbesit SD kelas 4. Nah, lambat laun saya pikir dimungkinkan. Ya, saya lulus kuliah dengan pada saat itu tahun 96 saya masuk kuliah, 98 ada pergerakan Orde Baru.
para aktivis yang lain kayak rekan-rekan yang ngetop sekarang tingkat nasional itu sebenarnya bersamaan. Cuma bedanya mereka berlanjut di tingkat nasional, saya pulang kampung. Nah, jadi BPD, kemudian jadi kepala desa. Nah, kalau tadi kaitan ada angan-angan seperti tadi Bupati, memang ada cita-cita dari kecil. Tetapi di sisi lain, bahwa mencalonkan menjadi Bupati itu tidak serta-merta langsung bisa. Tentu ada suatu rangkaian. Nah, saya sempat disupport sama Pak Ahmad Mujani, ya, Pak Sekjen Gerindra, pernah beliau berkunjung ke kediaman saya, ya, seolah dimungkinkan nggak Pak Sekjen kalau saya mencalonkan bupati, karena mengingat saat ini saya sebagai ketua DPRD itu sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Beliau mengatakan dimungkinkan, tapi dengan catatan buktikan menjadi ketua dewan berprestasi. Dalam hal berprestasi apa? DPRD harus menjadi sutradara yang baik, penganggaran yang tepat. Biarkan eksekutif itu bagaikan artisnya. Ya, DPRD apalagi ketua bagaikan sutradaranya. Kalau jadi sutradara yang baik, maka terlihat ya eksekutif menjadi berprestasi. Biarkan tadi kenal, tapi ingat di balik kesuksesan eksekutif berarti di belakangnya ya ada seorang Benhorik sebagai sutradara di Kota Bekasi. Nah, saya dengan kata-kata itu termotivasi. Tapi ingat, kalau punya arah politik sebagai keinginan menjadi bupati, tentu harus ada suatu tolak ukur. Apa itu tolak ukurnya? Kamu mencalonkannya jangan di kabupaten. Di tingkat apa saja silakan. Yang terpenting yang mencoblosnya harus se-Kabupaten Bekasi. Nah, sebenarnya kalau itu ada 2 pilihan. Bisa mencalonkan provinsi atau DPR RI. Yang notabene mencoblosnya se-Kabupaten Bekasi. Kemudian saya memilih sebagai Dewan Provinsi. Karena untuk mengukur diri. Nah, alhamdulillah saya ada di Bekasi ini. Ya, tentu kita mewakili Bekasi di tingkat provinsi itu 7 kursi. Dan berkat saya mencalonkan di provinsi, alhamdulillah hanya Gerindra yang mendapatkan 2 kursi. Sisanya yang 5 kursi oleh partai-partai yang 5, 1 partai 1 kursi. Di situ akhirnya saya sedikit diapresiasi, ya sudah lakukan terus pergerakan, ya bersilaturahim dengan banyak masyarakat, insya Allah itu dimungkinkan. Nah, kalau tadi ada bahasa apakah sayang apa tidak sayang, sayang tidak sayang ini tergantung daripada apa yang menjadi naluri kita. Dalam suatu pertarungan ataupun dalam hal ini kancah sebagai calon bupati, memang ada 2 nasib itu. Tidak menang ya kalah, tidak kalah ya menang. Ini konsekuensi. Tapi karena ada suatu keinginan bukan hanya aksi-aksian menjadi bupati Bekasi itu, ini aku bupati Bekasi, bukan demikian. Justru melihat fakta-fakta yang ada. Saya menjadi ketua DPRD dan banyak tahu tentang bagaimana seharusnya eksekutif, apalagi kepala daerah bupati ini menentukan suatu kebijakan dan maju mundurnya suatu daerah, saya pikir tergantung di tangan bupati. Nah, kalau saya sebagai bocah Bekasi yang peduli terhadap tanah leluhur saya di Bekasi, kemajuan semua ada di Bekasi, kenapa kita? Bekasi belum terlalu bersih, Bekasi belum terlalu nyaman, Bekasi belum terlalu indah. Itulah yang membuat saya menjadi tergugah. Bagaimana tentang lingkungan hidup, bagaimana tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang pertanian, tentang tenaga kerja. Pada akhirnya sudah apa yang menjadi cita-cita kita dari kecil terbesit itu, saya ingin ya mengimplementasikan terhadap cita-cita itu. Maka saya memberanikan diri, ya mengundurkan diri. Kemudian sebelumnya melobi ke tingkat nasional tentunya. Partai Gerindra terlebih dahulu. Pada saat ada respon itu, maka disitulah. Oh, selain saya ada keinginan, ternyata partai pun melihat hal yang sama dimungkinkan untuk bisa naik sebagai calon bupati Bekasi. Itulah. Saya pikir apa yang bisa setidaknya supaya masyarakat tahu. Semata-mata karena memang ada keinginan untuk peduli membangun Bekasi, dan oleh karena tak salah kalau saya diberikan ruang dan waktu itu. Artinya kewenangan sebagai waktu itu legislatif itu Bang Khalid dirasa kurang ya? Pasti pengen, maksudnya sebagai eksekutif sekarang ya, untuk di tingkat di Kabupaten Bekasi untuk wewenang yang lebih besar gitu. Iya, artinya bukan masalah wewenang lebih besar atau lebih kecil, tetapi domainnya berbeda. Artinya bahwa seorang eksekutif dalam hal ini kepala daerah, saya katakan itu bagian daripada orang yang punya hak veto, ya, yang bisa mengendalikan kemana arahnya Bekasi.
Disitulah pemimpin yang sesungguhnya, yaitu bupati. Bisa dikatakan nama lain dari bupati itu adalah kepala daerah, mengepalai dalam suatu daerah. Semua harus tunduk kepada bupati, dan maju mundurnya itu resiko bupati. Maka pada saat saya sebagai ketua DPRD ini kan sifatnya hanya memberikan ada 3 poin, ya. Bagaimana itu budgeting, menganggarkan, ada kesepakatan. Kan eksekutornya itu ada di bupati. Karena peranan eksekutor itulah yang bisa menentukan. DPR itu hanya sifatnya mengarahkan, ya, bukan eksekutor. Kalau budgetingnya seperti apa, anggaran seperti apa, tidak harus daripada kemauan bupati. Ya contoh, coba kita anggarkan untuk menjadi juara di Porpop olahraga provinsi. Ya kan, saya katakan tadi kan sutradara kita, mampu nggak DPRD menganggarkan itu? Oke, kita anggarkan. Balik bertanya, mampu nggak untuk menjadi juara umum di Provinsi Jawa Barat? Mampu, inilah kolaborasi yang baik. Ketagihan yang berikutnya, bisa nggak DPRD, ya, kita sebagai tuan rumah menyelenggarakan katakanlah Paralimpik yang disabilitas itu. Selain kita tuan rumah, kita juara umum. Saya balik bertanya, sanggup nggak eksekutif mengimplementasikan dan merepresentasikan apa yang menjadi harapan kita? Sanggup, oke, kita anggarkan lagi. Belum selesai sampai di situ. Gimana nih MTQ supaya Bekasi wajahnya jauh lebih islami? Ya, oke, saya bilang, kenapa tidak? Saya buktikan kita ingin mencapai tribal winners itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi hari ini, Bekasi berprestasi, ya insya Allah sebenarnya kolaborasi saya dengan seorang PJ juga, dengan teman-teman dewan, ya, yang ditopang juga oleh para dinas yang mampu untuk kita berkolaborasi. Ini adalah sesuatu yang menurut saya justru menjadi berkesan, dan ada kebanggaan tersendiri dalam diri saya selama saya menjadi ketua DPRD bisa, ya, melakukan suatu penganggaran yang tepat. Saya pikir ini suatu prestasi, dan wajar kalau saya berkeinginan kalau sudah mampu di DPRD, kenapa enggak sih untuk di eksekutif selangkah lagi, kira-kira demikian. Terus ketika menyampaikan kepada relawan sudah bekerja keras gitu Bang, kemarin di pileg gitu, terus saya pengen maju bupati gitu, itu mereka bagaimana sih Bang? Saya mengundang dari semua relawan BN Holik, ada Sobat BN Holik, ada Cahaya BN Holik, ada Sri Kandi BN Holik, ada komunitas BN Holik, itu hampir ada Laskar BN Holik, itu hampir 7 kalau tidak salah. Dari seluruh, ya, jumlah komunitas tentang BN Holik itu, ya, kita mengundang inti-intinya saja hampir sekitar di kediaman saya itu hampir sekitar 400 orang, 380 lebih orang. Jadi kita menyerahkan kepada mereka. Saat ini kita sudah lolos sebagai Dewan Provinsi, saya hanya menunggu pelantikan. Namun ya di DPP Gerindra ada komunikasi apakah mau mencalonkan atau tidak. DPP bertanya dulu, ya, sifatnya tidak memaksakan. Ya, pada saat saya katakan seperti apa, bahkan di voting. Nah, itu teman-teman media juga ada yang hadir. Saya kasih selebaran kertas-kertas kecil di voting, ya, saya masih ingat. Yang intinya adalah dari jumlah sebanyak itu kalau tidak salah hanya 28 orang yang mengatakan apa sebaiknya tidak menikmati dulu sebagai Dewan Provinsi. Satu periode dulu gitu kan. Tapi melihat mayoritas maju, kesempatan tidak datang 2 kali. Momentumnya ini kita, apalagi Bapak Prabowo nunggu dilantik sebagai presiden, aura positif dari pusat insya Allah berimbas yang positif kepada pencalonan kita. Dan mungkin kalau ibarat hubungan timbal baliknya, nggak mungkin, ya, anak buahnya bersaing, ya, seorang ketua umum partai diam saja, dimungkinkan, ya, untuk memberikan suatu kontribusi, ya, baik itu mungkin pengaruhnya yang positif kepada kita. Salah satunya saya menggunakan baju seperti ini. Ini implementasi dari Gemoy, biru langit, ya, biru langit dengan celana kremnya. Nah, ini saya mencoba hal-hal yang positif tentang Bapak Prabowo, ya, kita ambil, setidaknya mudah-mudahan masyarakat mengingat, ya, menjadi simpatisan Bapak Prabowo, insya Allah juga, ya, beralih menjadi simpatisan BN Holik. Ini hakikat saya menggunakan seragam seperti ini. Baju biru langit sangat simbolis sekali ya buat apa tuh namanya koalisi Bapak Prabowo ya. Nah Bang, BN Holik ini kan dari awal pilkada sudah terlihat ya Bang, masang spanduk di mana-mana, ya kan, billboard itu sudah memang paling awal nih sebagai bakal maju di pilkada. Nah, terus Gerindra itu kan meninggalkan koalisi sebelumnya Bang sama PKB Demokrat itu ketika Abang dapat rekom. Nah, proses dapat rekom di internal itu seberapa sengit sih Bang, seberapa sulit gitu sampai akhirnya Pak Prabowo menandatangani SK
apa namanya, surat tugas itu abang rekomendasi untuk maju? Ya, eh, ini ada masa-masa kesedihan, ada Apa tuh? masa-masa apa ya, mengingat diri, berkaca pada diri sendiri, kemudian perasaan itu bercampur baur. Ya, ada suatu koalisi ya di Kabupaten Bekasi tentang Gerindra, Demokrat dan PKB ya. Nah, sebenarnya koalisi itu mungkin dimungkinkan ya untuk menghantarkan seseorang sebagai calon Bupati Bekasi yang disepakati oleh ketiga partai itu, dan sangat disayangkan saya tidak tahu menau ya kan, tapi tak apalah, ini bagian daripada dinamika politik. Dinamika. Justru dengan demikian secara pribadi saya menjadi lebih tertantang ya kan, sekaligus untuk pembuktian diri. Kalau saya ada cita-cita untuk menjadi bupati, jauh sebelum ke arah sana, berarti ini tantangan yang berat. Sejauh mana seorang Benholik bisa melalui tantangan itu? Akhirnya kita melakukan suatu pergerakan. Karena pada dasarnya saya tidak mempunyai orang tua. Bapak ibu saya sudah tidak ada. Ya, mertua laki perempuan juga tidak ada. Istri saya juga istri dari anak paling tua, harus membawahi adik-adiknya yang banyak. Saya punya kakak dari 5 dengan saya, yang 3 telah wafat, ya tinggal kakak 1. Yang 1 pun mengatakan, udah untuk politik mau urusan lu aja, gua mau ngikutin aja. Nah, bayangkan bagaimana saya harus berpikir, ya melangkah harus tepat, karena mengacu diri saya sendiri, ya ada sahabat-sahabat mungkin berikan masukan. Tapi di sisi lain saya harus berpikir dengan serius. Saya melangkah, bagaimana saya melakukan pergerakan di Gerindra, ya dengan pergaulan saya yang bisa dikatakan positif sehingga ini bermanfaat, banyak teman-teman mendukung, ya saya kemudian bergerak di tingkat pusat dengan teman-teman yang ada, ya pada akhirnya keluarlah surat yang disebut surat tugas. Nah, keluar surat tugas, Bapak Prabowo dengan Pak Ahmad Muzani sudah tanda tangan. Masih banyak yang menyepelekan, itu baru surat tugas, ya karena memang ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan, kalau bahasa kasarnya merampas gitu ya, rekomendasi Gerindra ya untuk dipakai oleh salah satu kandidat yang lain kan gitu, ada keinginan itu dan bahkan terang-terangan. Nah, akhirnya ya sudah, ini bagian daripada perjuangan politik ya, kalau ke dia berarti gua gagal, ya kalau ke gua ya seperti apa kan gitu. Ini pemikiran diri sendiri. Ya sudah, setelah kita dapat surat tugas disepelekan, kita mencoba ya merangkul, ya menemui pimpinan-pimpinan partai, dan tak disangka saya bisa berjumpa dengan ketua umum atau presiden PKS, Pak Ahmad Saiku. Beliau sangat baik karena memang sebelumnya kami juga sudah ada komunikasi politik, ya atau komunikasi lainnya pada saat 1 tahun sebelumnya, sehingga saya sudah tak terlalu asing dan saya berharap sambil bercanda, jika dimungkinkan ya PKS bersama Benholik, alangkah bahagianya saya Pak Presiden. Pak Presiden nanya, serius mau? Ya mau lah saya bilang. Nah, karena ini dapilnya Pak Presiden, gitu kan. Kalau saya dianggap ade, ya bisa berkolaborasi, kenapa tidak, daripada saya dengan yang lain. Ya udah kalau mau, ya diberi saya kesempatan. Di situ, oke. Nah, ada deal dari ucapan belum tertulis. Lalu saya merangkai ke pusat. Saya punya wakil, Pak Haji Faisal. Begini-begini. Keluarlah surat, namanya surat rekomendasi. Nah, pertama surat tugas, kedua surat rekomendasi. Masih ada yang nyepelekan. Itu baru rekomendasi, belum B1 KWK. Karena syarat untuk mencalonkan bupati yang sah diakui oleh KPUD adalah B1 KWK. Artinya ketua umum partai bertanda tangan di atas materai, gitu kan. Nah, saya sudah 2 langkah ditempuh, itu masih ada kendala, akhirnya oke, bergerak. Tadi sangka-sangka PKS lebih dulu mengeluarkan B1 KWK. Bahkan itu saya punya senjata yang sangat kuat. Datanglah saya ke Gerindra. Nih, dari wakil saja sudah oke dengan saya. Apa yang diragukan? Alhamdulillah. 2 hari kemudian keluar lagi. Kemudian saya melobi yang sebelumnya dengan PAN, keluar. Kemudian 1 hari berikutnya dengan Nasdem yang sebelumnya komunikasi juga keluar B1 KWK. Nah, inilah 4 partai inilah, walaupun awalnya
saya juga melakukan lobby-lobby kepada Demokrat. Ya artinya dari 5 partai yang saya harapkan dengan sungguh-sungguh saya perjuangkan, ada yang lepas satu, yaitu Partai Demokrat. Itu adalah suatu bagian perjuangan saya. Dengan segala kesungguhannya saya berikhtiar, alhamdulillah menurut pemikiran saya dengan 4 partai pun sudah bagian daripada syukur, alhamdulillah. 4 partai pun itu suaranya sudah kalau dibilang mayoritas Bang, 600 sekian ribu gitu ya, yang paling besar lah ya. Kemudian kemarin Demokrat itu tidak mau diajak ya Bang ya, ke koalisi Abang ya. Waktu itu. Ya artinya bukan tidak mau diajak, tapi setidaknya berharap bisa menjadi wakilnya. Itulah lobby-lobby yang sulit karena saya wakilnya sudah ada, PKS. ya kan, dari PKS. Dan alhamdulillah ya termasuk ya Nasdem ya, dengan kemurahan hatinya Bu Haja Siti Komaria, ya mungkin teman-teman tahu kan, spanduk apa baliho udah beredar di mana-mana. Cukup masif Pak. Nah, beliau sudah cukup masif, bahkan dalam survei pun cukup bagus. Nah, saya mencoba pendekatan, meyakinkan bahwa ini bagian dari politik, gitu kan. Nah, jadi ya, dan ingat juga Bu, tidak menang ya kalah. Nah, artinya saya jauh lebih berkeyakinan menang pada saat saya dengan Bang Haji Faisal. Nah, bukan tidak mau dengan Ibu. Jadi mohon kemurahan dan kebijakan Ibu, setidaknya kalau ada ikhlas izin dari Ibu, saya akan terus bergerak, merangkai dan ingin mendapatkan rekom daripada Nasdem. Tapi kalau Ibu ngotot ingin naik terus menerus, ya saya juga mundur. Beliau welcome, silakan. Ini bagian daripada dinamika politik. Kalau memang berhasil silakan, dan saya pun ada pimpinan. Kalau pimpinan nanti mengatakan harus rela menyerahkan rekom ya Nasdem kepada Benoli, saya akan dukung, saya akan all. Alhamdulillah. Saya hanya lobby-lobby di tingkat pusat Nasdem sehingga berhasil. Itu. Kalau PAN tidak terlalu sulit karena memang sebelumnya ada chemistry saya dengan Bang Haji Daeng. Kan dulu kami dengan beliau, saya sama-sama pernah jadi dewan di kabupaten, sehingga alhamdulillah tidak terlalu sulit. Nah kemudian PKS menugaskan ya sosok Faisal ya Pak Faisal Hapan itu sebagai wakil Bapak. Nah, kalau Bapak lihat sosok Pak Faisal itu seperti apa sih yang juga berlatar belakang anggota dewan ya Pak? Jadi begini, bahwa saya itu melihat sebelumnya waktu saya dulu di Pakar Pangan 2009-2014, secara kebetulan beliau juga sebagai dewan kabupaten. 2009 sampai 2014 termasuk dengan Bang Haji Daeng Muhammad. Jadi kami bareng-bareng semua. Dewan kabupaten, jadi saya lama lah. Pada saat begini saya ngobrol bagaimana saya dengan katakanlah Bang Faisal, say hello kepada Bang Daeng. Ya udah, kalau ada yang dekat ngapain yang jauh, kita chemistry sudah terbangun. Setidaknya saya udah, ya mungkin nanti tolong tuh anak saya perhatikan, ya kan, hitung-hitung menitip. Kan dalam hidup itu pasti ada suatu regenerasi. Nah, saya melihat kebersamaan dan chemistry-nya memang sudah ada, yang pada akhirnya ya sudah kita rangkai. Ngobrol, lama nggak jumpa dengan Bang Faisal. Beliau juga termasuk orang yang pandai, ya sering membuat buku, ya kan. Kemudian beliau juga selanjutnya jadi Dewan Provinsi yang sebelumnya, ya kan. Nah, dari PKS, kenapa saya milih Bang Haji Faisal? Karena sebelumnya beliau 5 tahun ya duduk di provinsi, berarti sudah menjelajahi seluruh sudut-sudut Bekasi, kabupaten. Sehingga, dan kemarin saya ya kan mencalonkan di provinsi, berarti ya ke semua sudut-sudut di Kota Bekasi. Kalau memang sudah sama-sama tahu lingkungan Bekasi dan beliau bergerak kepada pelosok-pelosok Bekasi, dan ternyata beliau juga cukup dikenal ya di lingkungan berbagai sudut di Bekasi, ya kenapa enggak? Jadi pemikiran kami adalah dasarnya karena kesungguhan beliau yang terdengar juga sebelumnya. Kalau PKS itu lebih menjagokan beliau dengan berbagai dasar pertimbangan, dan kehadirannya dirasakan dan diamini oleh seluruh penggawa PKS. Ya kalau PKS, ya kalau mau demikian ya sudah. Tak banyak lagi yang ingin saya ungkapkan. Yang penting kita serius. Kalau sudah jadi, awas. Kita mau bekerja, lakukan dengan sungguh-sungguh, benar ibadah. Jangan berpikir lain. Orang jujur, orang benar, dengan segala keikhlasannya, rezeki akan ngikutin. Jangan berpikir yang lain. Kita sepakat. Artinya udah chemistry terbangun dari kenal lama, juga enak banget ya Bang waktu itu, wah Bang Faisal gitu, pas disodorin nama itu abang langsung mungkin menyambut dengan baik gitu ya. Alhamdulillah.
Nah, dalam upaya pemenangan ini bagi-bagi itu ya gimana sih Bang, bagi-bagi tugasnya Bang? Nanti mungkin dalam upaya pemenangan misalkan di wilayah mana itu nanti seperti apa dengan Bang Faisal ya? Artinya memang dalam hal kebersamaan saya dengan Bang Haji Faisal itu kan tadi chemistry sudah nyambung. Hmm. Kalau chemistry sudah nyambung, saya dengan beliau sepakat. Pertama, jangan baperan. Oh, Karena iya. karakter saya juga kadang-kadang bisa dikatakan keras. Ya, kalau ngomong suka, kalau orang Bekasi bilang nyablak apa Iya, namanya gitu kan. ceplos gitu ya. Ceplos gitu kan. Ya, saya nggak mau punya wakil baperan. Itu saya ungkapkan yang pertama. Ya kan. Artinya harus saling memahami, saling menutupi apa yang jadi kelemahan kita. Ya. Kalau saya marahnya keras seperti itu, sebatas saat itu selesai. Daripada dipendam berlama-lama, saya nggak nyaman. Kalaupun wakil ada perasaan yang kurang serp, ngomong aja, jangan dipendam. Kita udah sepakat. Kalau terkait ke depan, bagaimana tentang pembagian, ya katakanlah kinerja dan lain sebagainya, ayo kita bareng-bareng aja dengan suatu harapan kita wajib, saya katakan wajib, kita per 1 bulan itu dikomunikasikan, wajib. Oh, iya. Paling sedikit, Paling sedikit. iya, karena mungkin bisa tiap minggu kita, tapi ada perjanjian wajib hukumnya 1 bulan kita harus berembuk. Kalau sama-sama sibuk, oke, 2-3 minggu nggak bisa ketemu, artinya ketemu bisa nggak ngobrol terlalu jauh, tapi bagaimana per 1 bulan ini kami sepakat harus diungkapkan, dibahas apa yang menjadi harapan wakil seperti apa, harapan saya seperti apa, kalau ada kendalanya apa, lalu penyelesaiannya bagaimana. Nah, ini kita udah membahas sedemikian rupa dengan suatu catatan, awas, jangan kita ribut tentang materi. Kalau kita mau kaya, jadilah pengusaha. Ini kita mau jadi abdi dalam untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Karena mau jadi Bupati Bekasi, saya katakan tadi, bukan aksi-aksian, justru mau capek. Justru mau kerja keras buat masyarakat. Untuk masyarakat, kali nama kita akan terkenang sebagai bupati yang berprestasi, manakala kita sungguh-sungguh dalam membangun Bekasi. Kira-kira demikian. Jadi itu kerja benar-benar kerja yang totalitas ya Pak ya, bukan sekedar pengen karena terkenal, pengen banyak duit gitu ya Bang ya. Iya. Jadi dikomunikasikan. Kita sepakat itu. Nah, Abang kan berpengalaman organisasinya cukup banyak ya Bang. Pernah jadi Karang Taruna ya Bang. Kemudian BPD, Kepala Desa ya. Terus DPRD sekarang eksekutif nih Bang. Itu bakal pengalaman politik itu seberapa bermanfaat sih bagi Abang sekarang ini dalam memandang ya bagaimana membangun wilayah Kabupaten Bekasi. Ya, artinya begini, pada saat kita bergaul di berbagai lini, awalnya saya sebagai, mungkin bisa dikatakan dari pramuka, ya kan, kami aktif, ya, tapi saya bisa dikatakan bukan orang yang pintar-pintar amat, gitu. Ya sedang-sedang aja. Hanya di sini peranannya adalah kadang-kadang kita suka punya nilai plus, dari awal suka pramuka jadi pimpinan regu gitu kan. Nah, itulah jiwa kepemimpinan itu sedikit banyak kalau kita nengok ke belakang, oh iya, dari dulu kan ada kita suruh di depan apa, panitia Agustusan awalnya kan, suruh jadi ketua, ada acara katakanlah tur lebaran, suruh jadi ketua. Ya, memang disitulah terbangun jiwa kepemimpinan itu dari hal yang sepele. Jadi kalau kamu suka dipercaya, tampil di depan. Nah ya kan, nah ini, dan kemudian kita terus bergaul. Akhirnya pernah jadi sekretaris KNPI di Cikarang Selatan, pernah jadi ketua Karang Taruna di Cikarang Selatan. Saya lulus kuliah saya masih bujangan, lalu di Desa Serang pertama zaman Gus Dur ada BPD, ya kan. Nah, saya kemudian terpilih jadi ketua BPD di Desa Serang masih bujangan. Kemudian saya nyebrang, ya menikah kepada ini Desa Serang seberang jalan Desa Ciantra. Saya menikah ke warga seberang Desa Ciantra. Di situ kemudian ada pilkades, saya mertua didorong suruh nyalon kades, ya kan, sepakatan dengan orang tua saya, padahal saya suasana pengantin baru. Akhirnya sudah, kemudian kita nyalon kepala desa, saya terpilih sebagai kepala desa, bahkan waktu itu didaulat sebagai kepala desa termuda, ya kan. Terus selesai dari kepala desa, ya untuk menjadi anggota dewan itu ada jeda 1 tahun, pernah jadi sekjen di Kapun dengan Pak Haji Muhammad Kunang, saya dipercaya sekjennya. Ya artinya banyak pengalaman. Disitulah yang pada akhirnya bisa menghantarkan saya seperti ini. Menurut saya
apa yang saya lakukan di waktu muda dulu ya sangat bermanfaat. Nah, terbukti hal-hal yang apapun tentang kultur Bekasi, tentang karakteristik seseorang, tentang jiwa kepemimpinan, ya tentang apa-apa yang menjadi keberadaan di lapangan, ya saya sudah mulai memahami itu, ya semakin banyak tahu tidak lepas dari peranan kita yang bergaul di lapangan. Karena kita bergaul dengan ibu-ibu, ada banyak sekali semua orang. Iya, saya pernah jadi sampai sekarang mungkin ketua Barindo, Barisan Indonesia. Saya juga jadi pernah ketua Partai Pakar Pangan, ya kan. Belum Dewan Penasehat, sekarang banyak sekali keberadaan saya diharapkan untuk ikut bersama rekan-rekan yang lainnya dalam berbagai komunitas. Ya semata-mata apa ya? Mereka senang juga ada saya dan saya juga senang. Karena itu bagian daripada biografi diri. Ya pernah jadi apa, jadi apa, jadi apa. Saya pikir ini menjadi nilai tersendiri dan alhamdulillah menjadi apa ya dasar pertimbangan termasuk partai memberikan B1 KWK saya mencalonkan sebagai Bupati Bekasi karena dilihat dari biografinya. Oh pernah mendudukin ini. Bahkan saya yang lebih ekstrim lagi dulu pernah mendirikan IRIJ, Ikatan Remaja Islam Jijingga. Karena dunia-dunia yang berbau, maaf lah, barang-barang terlarang itu dulu banyak di Jijingga. Yang bisa didrop ke daerah maaf gitu, tidak jauh dari kawasan itu. Makanya saya merasa terpanggil mendirikanlah IRIJ, Ikatan Remaja Islam Jijingga. Sampai hanya maulid, agustusan apa, terus saya menjadi supaya di depan ya karena memang berdasarkan keberhasilan dan apa kenyamanan semuanya. Karena kan kita jadi pemimpin itu yang harus kita jauhi adalah egosentris, harus kita buang perasaan itu. Kadang-kadang kita banyak korban perasaan mengalah, asalkan semua teman-teman senang. Nah, termasuk juga banyak mengalah tentang kalau kita ada ya, penghasilan yang penting ayo ya lu pada kenyang lah biarin yang mikirin gua, itu pun bagian daripada pengorbanan diri yang justru menjadi nilai plus tersendiri. Tapi lawan politik abang ya, kalau bisa dibilang mungkin sesama kontestan calon bupati itu mengakui bahwa abang itu politisi ulung, ya kan? Hampir setiap pileg itu menang terus, ditaruh di mana aja menang terus, gitu. Abang merasa nggak sih? Itu calon yang lain bang mengakui seorang BN-holic gitu. Saya pikir ya apapun yang menjadi pandangan katakanlah kandidat yang lain, ya saya ucapkan terima kasih kalau saya dianggap demikian. Tapi dalam pemikiran saya lebih cenderung daripada ya inilah bagian daripada apa ya perjuangan ya yang kita lakukan secara terus-menerus, kita berikhtiar. Kalau pada akhirnya kita bisa seperti ini, ya ada istilah saya lupa tuh, hasil tidak akan mengkhianati perjuangan atau gimana ya. Nah, saya pikir istilah itu dimungkinkan. Ya, ayolah kita dengan teman-teman kandidat yang lainnya berpikir untuk positif. Karena saya melihat siapapun itu yang mencalonkan menjadi Bupati Bekasi, tentu tujuannya adalah ingin membangun Bekasi. Jadi kita seiring sejalan ya supaya tetap siapapun ya yang jadi, tentu kita akan menghormati satu sama lain. Nah, ketika abang ke masyarakat turun sosialisasi gitu, apa sih yang abang tawarkan kepada masyarakat bang dari seorang BN-holic itu, apa aja yang abang sampaikan kepada mereka? Saya mengatakan bahwa untuk lebih jauh kiprah saya peduli kepada masyarakat Bekasi, salah satunya yang terupdate saya korbankan jabatan saya Dewan Provinsi untuk mencalonkan Bupati Bekasi karena itu suatu syarat yang paling utama, ya tidak boleh ganda. Maka dasar itu bukti kesungguhan saya yang tidak diragukan lagi bagaimana saya akan bersungguh-sungguh membangun Bekasi. Jadi saya sedikit banyak ya diungkapkan mungkin ada pengalaman. Kenapa saya diam aja? Kalau ada di tanah leluhur saya di Bekasi, ya belum ada sesuatu yang bisa dibanggakan terhadap daerah Bekasi, maka saya menganggap saya merasa terpanggil. Nah, saya merasa terpanggil, saya mengundurkan diri dari Dewan Provinsi, saya mencalonkan, ini ada risiko. Itu risiko saya. Oleh karenanya, ini bagian daripada pengorbanan saya untuk masyarakat Bekasi. Tinggal pertimbangkan. Kalau memang ada perjuangan, pengorbanan, pengalaman, ini kita kolaborasikan demi untuk Bekasi, ya mohon kiranya berilah kesempatan kepada saya, ya ruang dan waktu untuk membuktikan segalanya terhadap apa yang menjadi harapan kiprah saya untuk membangun Bekasi. Kan begitu. Wah, luar biasa. Bang boleh diminum dulu kalau. Iya, alhamdulillah, terima kasih.
Ini Bang Ben Holik ini berkorban kepada apa Bang jabatan sendiri. DPRD belum genap sebulan tapi harus mengundurkan diri. Padahal ada apa namanya? Ada banyak yang nanti bisa dilakukan. Tetapi rasa cinta kepada Kabupaten Bekasi ini lebih kuat ya Bang. Iya. Ingin membangun. Nah, Bang Holik di partai itu gacor banget Bang. Didukung oleh Gerindra ya kita udah nggak usah meragukan lagi ya. Dan PKS kita tahu mesin partainya seperti apa. Nanti seberapa kuat nanti Abang berharap kepada para partai yang ada di koalisi Abang untuk memperjuangkan Abang dan Pak Faisal dalam pilkada nanti. Eh, saya pikir begini, dalam satu pergerakan saya, selain dari Gerindra dan PKS, kemudian saya merangkul PAN, juga merangkul Nasdem, ini adalah bagian daripada kolaborasi yang saya harapkan bisa mendulang suara secara signifikan atau semaksimal mungkin. Nah, itu dimungkinkan. Bagaimana kalau saya tinggal di selatan, ya, mohon maaf, mungkin ada kelemahan di utara, dan menutupi kelemahan itu kebetulan Partai Nasdem ketuanya di daerah utara, ya kan? Nah, ada juga Dewan Provinsinya Nasdem di utara. Saya pertimbangkan itu, gitu kan? Kemudian bagaimana pengaruhan yang kuat, ya ada di Tambun Selatan, selain dari Gerindra dan PKS ya, ada Pak Haji Jamil, ya di Tambun. Kemudian Pak pengaruh Pak Haji Daeng, ya bisa dikatakan senior saya karena beliau duduk di DPR RI. Nah, beliau walaupun mohon maaf, ya badan kurang sehat, saya selalu mendoakan beliau biar sehat. Beliau pun selalu berkomunikasi, memberikan support terus, gitu kan. Dan kemudian besar harapan kami bahwa mohon maaf, pada hakikatnya kita harus mengakui bahwa partai PKS ini adalah partai yang militan, ke grassroots akar rumput yang paling bawah sudah sangat jelas, punya basis massa yang pasti. Kenapa tidak maksimalkan itu? Lalu kita Gerindra juga lewat rangkaian seorang ketua harian yang sudah mulai terus ya memanaskan ya misi partai ini, ya ditopang oleh kesungguhan seorang sekjen yaitu Bang Helmi. Ini yakin karena kita PKS dengan Pak Budi MM yang sempat digadang-gadang akan berpasangan, kemudian beliau legowo, ini pun sedikit pun dia tidak merasa kecewa atau gimana atau merasa diremehkan, tidak. Dengan kebesaran hatinya, beliau 100% all out, hati bersih. Mungkin saya yang terbaik sebagai ya Dewan Kabupaten, mungkin wakil ketua, dan kemudian berbagi-bagi porsi. Bang Haji Faisal sebagai wakilnya. Ayo silakan kita dukung semua. Alhamdulillah tidak ada di antara empat partai ini yang mencela-mencela atau tidak sungguh. Semua telah berikan untuk sungguh. Bahkan partai saya Gerindra, walaupun awalnya mohon maaf wajar berpandangan berbeda, tapi setelah saya mendapatkan B1 KWK, alhamdulillah semua memahami. Inilah arti suatu perbedaan yang hakiki pada akhirnya harus disatukan oleh suatu kekuatan yang jauh lebih besar berupa kolaborasi. Dan mereka menyadari mau bicara apapun Ben Malik mendapatkan yang B1 KWK Bapak Haji Prabowo Subianto tanda tangan selesai. Yang artinya ini sesuatu yang menjadi kewajiban ketua partai untuk mendorong kadernya menjadi salah satu calon, itu bagian dari pelaksanaan dan diakui oleh teman-teman. Ya sudah, kami akan mengakui dan patuh kepada apa yang menjadi kebijakan pimpinan ketua partai. Dan tentunya nanti ketika memasuki Oktober ya Pak, sudah dilantik oleh presiden terpilih dari partai yang sebagai partai pemenang nanti kan Pak, itu akan mendapatkan keuntungan tersendiri Bang ya nanti ya, karena pilkada November Ya, itu harapan kami. ada apa yang mendorong dari pusat gitu ya. Mudah-mudahan. Ya kita sebagai kader ya tentu berharap. Tapi setidaknya ya beliau dilantik sebagai presiden, ketua umum kami Bapak Haji Prabowo Subianto, ya setidaknya mudah-mudahan yang lain warga Bekasi ya kan. Makanya bohong kalau kita nggak menjiplak seperti ini. Ini kan karena Bapak Prabowo dengan seperti ini kostumnya, kemudian apa ya diapresiasi positif oleh warga seluruh lapisan Nusantara bahkan Bekasi, ya kenapa tidak? Ini mengingatkan, itu kan ini miniaturnya Bapak Prabowo di tingkat kabupaten kan gitu. Ya, mudah-mudahan bisa mendulang suara dengan sebanyak mungkin. Karena untuk pemenangan Pak Prabowo kemarin, Pak Bang Holik juga ini ya, kerja keras banget ya di Kabupaten Bekasi ya. Ya itu bagian dari perjuangan yang kesekian kalinya beliau mencalonkan presiden
Nistama Geograma kali ini harus jadi, dan alhamdulillah ya, kita semua tentu berkat kerja keras dari semua pihak, tidak hanya seorang Benhori, ketua partai, ketua kabupaten, ketua partai Bang Arya juga, semua seperti kita berjibaku, kita tetap berkolaborasi. Itu jadi bukti bahwa kerja keras akan membuahkan hasil dong ya. Berbagai pilpres akhirnya terpilih juga mendapat mandat dari masyarakat. Nah, kita pengen tahu Bang, kan Abang berkontestasi di pilkada ini ada kalau bisa disebut lawan ya, ada calon lain ya. Ada Pak Dhani Ramdan, ada Pak Ade Kuswara. Kita boleh minta pandangan Abang sih tentang sosok Pak Dhani Ramdan dan Pak Ade Kuswara. Mungkin Pak Dhani Ramdan dulu, mungkin di mata seorang BNH itu seperti apa? Saya kalau bicara seorang Pak Dhani Ramdan, pasti saya tersenyum. Kenapa tersenyum? Pertama, ya saya memang akrab dengan beliau. Ya banyak baik suka maupun dukanya. Ya kadang ada demonstrasi yang dilakukan oleh segelintir masyarakat Bekasi, ya kan, kami hadapi bersama. Jadi secara umum saya melihat beliau adalah sosok yang baik. Saya melihat ada sisi positif, bagaimana beliau totalitas kepedulian terhadap Bekasi. Itulah yang menjadi inspirasi saya juga. Jadi saya walaupun berhadapan bukan berarti kita sudah musuhan. Kita menghormati apa yang jadi keputusan. Ya mungkin awalnya sempat mau bareng, ya kan, dan kemudian harus berhadapan, tapi saya yakinkan tidak untuk bermusuhan. Itu pandangan saya tentang Pak Dhani Ramdan. Niatnya baik ya Pak ya, Niatnya baik membangun gitu ya. Membangun Bekasi. Dan kemudian untuk Pak Ade Kuswara yang bisa dibilang masih muda ya Pak, bagaimana mungkin pandangan Bapak terhadap Pak Ade Kuswara? Beliau adalah sosok muda yang menurut saya energik, ya, sebagai anggota dewan sebelumnya, ya tidak neko-neko, cenderung kepada patuh kepada apa yang jadi kebijakan pimpinan partainya. Secara umum saya melihat baik, tentunya masih muda, peduli kepada Bekasi, ingin membaktikan ya kehidupan mudanya untuk membangun Bekasi, dan kita mengapresiasi itu. Kalaupun sekali lagi sama-sama berhadapan, ya inilah bagian daripada menjemput takdir. Ya, karena kami bertiga tidak mungkin menang semua. Ya pasti pemenangnya hanya satu. Dan tinggal bagaimana semua pihak dengan berkeyakinannya masing-masing, termasuk saya, ya kita terus pasti turun ke bawah, ingin mendulang suara sebanyak mungkin. Apapun yang kita lakukan itu adalah bagian daripada ikhtiar, namun pada akhirnya tentu manusia itu ada gugatan takdir, kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Baik, super sekali ya Bang ya. Terakhir nih Bang, sebelum kita menutup podcast kita sekarang, mungkin apa sih yang pengen disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi tentang apa sih yang pengen Abang sampaikan? Baik, terima kasih semuanya untuk warga Kabupaten Bekasi. Saya BNHORI bersama Bang Haji Faisal ya peduli kepada Kabupaten Bekasi, sehingga saya mencalonkan sebagai calon Bupati Bekasi semata-mata ingin bagaimana Bekasi jauh lebih baik lagi daripada apa yang kita rasakan saat ini. Kiranya apa yang saya lakukan mudah-mudahan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi yang pada akhirnya bisa memilih saya. Karena besar harapan saya peduli kepada Bekasi. Berikanlah ruang lingkup dan waktu kepada saya untuk membuktikan apa yang menjadi kepedulian saya tentang Kebekasian. Banyak persoalan Bekasi yang harus kita benahi. Wujud nyata itulah, walaupun saya telah terpilih sebagai Dewan Provinsi, hanya kisaran 20 hari saya menjabat sebagai Dewan Provinsi, saya mengundurkan diri semata-mata datang untuk membangun Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Super sekali. Biasanya kalau closing itu ada pantun. Udah nyiapin udah punya pantun juga. Sudah aja. Saya pikir ada, mohon maaf, ada pantun yang sudah familiar, ada di mana billboard yang pantunnya adalah kira-kira seperti ini. Beli ikan. Jadi lupa. Nanti catat ya. Ya, ke pasar ikan naik taksi. Mampir membeli duku dan gorengan. Ayo kita majukan Kabupaten Bekasi bersama semua suku dan golongan. Ya memang artinya di Bekasi ini kan begitu heterogen. Ya
ini yang harus kita sadari, sehingga membangun Bekasi harus melibatkan semua suku dan golongan. Gitu. Jadi kita tetap harus berbaur untuk kemajuan Bekasi. Super sekali, siap. Pak Ben, terima kasih atas waktunya sudah mampir ke Urban JTV at Polx Mall Cikarang. Kita berharap nanti datang lagi, Pak. Insya Allah. Nanti kan penetapan nomor urut ada visi misi ya. Nah, itu nanti kita kupas secara mendetail di sesi podcast kali ini juga, Pak. Baik. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Urban JTV. Jangan lupa subscribe juga YouTube kita, follow medsos kita untuk tayangan Pilkada Show yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.